Bab 27. Penyergapan di gang. Cahaya perak bersinar pelan di pupil Baining. Pemurnian tubuh tingkat ke-9. Pemurnian tubuh tingkat ke-10. Mereka benar-benar memikirkan dirinya. Siapa yang sangat menginginkan nyawanya. Dan sekarang dia secara terbuka mengirim orang untuk membunuhnya. Keduanya bertopeng. Tapi ini sia-sia bagi Baining. Orang-orang ini ada di sini untuk membunuhku. Jadi tentu saja aku harus menggunakan mata surgawi dan jiwa pertarunganku untuk melihat wajah mereka dengan jelas. Tentu saja Baining tidak akan memiliki hobi seperti itu di waktu normal. Melihat tubuhnya di balik pakaiannya, dia akan terlihat seperti orang mesum. Lin Xiaoyang juga menyadari ada yang tidak beres saat ini, dan wajahnya menjadi serius. Orang yang datang ke sini bukan orang baik. Siapa yang kamu cari? Anda sangat berani. Anda berani dengan berani mencegat Tuan Muda keluarga Lin dan Tuan Muda keluarga Bai di kota Qingfeng. Apakah kamu mencari kematian? Meski biasanya dia sombong dan mendominasi, tapi dia rasa dia tidak punya musuh bebuyutan dengan siapapun, bukan? Sekarang agak merepotkan, dia harus bertarung dengan dua orang, dan budidayanya mungkin tidak lemah. Saudara Ning, mereka mungkin datang untukku. Aku akan mencari kesempatan untuk menahan mereka. Kamu cepat dapatkan bala bantuan. Lin Xiaoyang berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka datang untukku, kata Baining. Ah, datang untukmu. Lin Xiaoyang terkejut. Bagaimana mereka bisa datang untuk Baining? Tidak terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Apa yang kamu bicarakan? Saudara Ning, apakah aku orang seperti ini di matamu? Aku datang untukmu, dan aku tidak bisa pergi. Mendengar ini, Baining sedikit terkejut. Meskipun Lin Xiaoyang biasanya sombong dan mendominasi, dia cukup setia saat ini. Awalnya, masalah hari ini tidak melibatkan dia. Dialah yang datang ke sini atas inisiatifnya sendiri. Saudara Ning, saya akan mencari kesempatan untuk menahan mereka berdua. Selama kamu melarikan diri, mereka tidak akan berani melawan. Saat kebisingan semakin keras, orang pasti akan datang. Lin Xiaoyang percaya bahwa Baining tidak memiliki keterampilan kultivasi dan hanya dapat mengambil alih pekerjaan itu sendiri. Tidak, aku harus menemukan cara untuk menangkap mereka. Aku ingin tahu siapa yang ingin membunuhku. Baining menggelengkan kepalanya dan berkata. Lin Xiaoyang tampak getir dan berkata, Saudara Ning, Anda benar-benar menganggap saya tinggi. Meskipun saya telah mencapai pelatihan fisik tingkat ke-9. Kedua orang itu mungkin tidak lemah dalam kultivasi. Saya khawatir saya tidak bisa mengalahkan mereka. Salah satunya berada di pemurnian tubuh tingkat 10, dan yang lainnya berada di pemurnian tubuh tingkat 9. Kata Baining ringan. Jangan terlalu panik, kita masih belum tahu siapa yang akan menang. Dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Dengan Lin Xiaoyang di sini, selama dia membantunya menahan satu, dia pasti akan menangkap yang lain. Jika Lin Xiaoyang tidak ada di sini, mungkin dia tidak punya pilihan selain melarikan diri sementara dan mencoba membuat kebisingan sebanyak mungkin. Saat itu, kami akan mencari bantuan dari istana Tuan Kota. Tapi sekarang adalah kesempatanku. Ah, latihan tubuh tingkat ke-10. Bagaimana cara bertarung? Bagaimana cara menangkapnya? Lin Xiaoyang tampak pahit. Meskipun dia mengeluh, dia tidak meninggalkan Baining. Ini adalah inti dari karakternya. Jangan khawatir, kamu hanya perlu membantuku menahan satu. Dan aku akan menangani yang lain secepat mungkin. Saudara Ning, berhentilah bercanda. Ini adalah latihan fisik tingkat 10. Kamu akan mati hanya dengan satu tamparan. Saat keduanya berbicara, orang-orang di kedua sisi gang mendekat dengan cepat. Ya, Anda pilih salah satu. Cepat. Saya bisa memperbaiki yang lain. Baining mendesak Lin Xiaoyang. Lin Xiaoyang tidak punya waktu untuk ragu, dan sekarang dia hanya bisa bertindak sebagai umpan meriam. Dia memilih lawan yang berada pada pemurnian tubuh tingkat ke-10, dan pemurnian tubuh tingkat ke-10 adalah pria bertopeng yang menghalangi bagian depan. Lin Xiaoyang mengumpulkan seluruh kultivasi tubuhnya dan tiba-tiba bergegas menuju pria bertopeng di tingkat ke-10 pemurnian tubuh. Sepasang tinju yang ganas langsung mengenai pria itu. Gang-gangnya sempit dan tidak mungkin menggunakan tangan dan kaki Anda. Untuk sesaat, debu beterbangan di kedua sisi dinding gang.
Meskipun budidaya Lin Xiaoyang tidak sebaik pria bertopeng ini, dia masih bisa menahannya untuk waktu yang singkat. Terlebih lagi, Lin Xiaoyang sendiri lahir di keluarga praktisi seni bela diri, dengan latar belakang yang luar biasa, dan keterampilan seni bela diri yang ia tunjukkan semuanya luar biasa. Dan kedua pria bertopeng ini sendiri hanyalah kultivator biasa, dan mereka tidak lagi muda. Latar belakangnya juga sedikit lebih buruk. Oleh karena itu, Lin Xiaoyang tiba-tiba bertarung dengan pria bertopeng yang berada pada pelatihan fisik tingkat ke-10, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Di sisi lain, Bai Ning menatap tajam ke arah pria bertopeng di pemurnian tubuh tingkat 9 yang bergegas ke arahnya. Cahaya perak dari roh perang mata langit menyala. Ini adalah waktunya bertarung, Bai Ning harus memutuskan dengan cepat. Setiap gerakan pria bertopeng di pemurnian tubuh tingkat 9 ini terlihat di mata Bai Ning, dan setiap kekurangan terlihat jelas. Awan bergerak dan air mengalir di bawah kaki Bai Ning bergerak, dan seluruh tubuhnya tersapu seperti hantu. Energi darah di seluruh tubuhnya dimobilisasi dengan gila-gilaan, dan dia meninju seperti naga. Tunjukkan semangat penuhmu. Pria bertopeng itu juga tak terhentikan. Dia mengangkat tangannya dan meninju dengan keganasan yang sama. Tepat saat kedua tinju hendak berbenturan, Bai Ning menghilang seperti hantu. Tiba-tiba, dia muncul di atas kepala pria bertopeng itu. Menggunakan kedua sikunya secara bersamaan, seluruh tubuh Bai Ning sepertinya jatuh dari langit. Sepasang siku berisi kekuatan yang kuat dan langsung mengenai kepala pria bertopeng itu. Pada saat pria bertopeng itu bereaksi, itu sudah terlambat untuk menghindar. Gang itu sempit dan tidak ada cara untuk bersembunyi. Dia hanya bisa segera memalingkan muka dan mengumpulkan seluruh kekuatanku untuk menahan pukulan ini. Namun, dia masih meremehkan serangan Bai Ning. Pukulan ini memiliki semua kekuatan Bai Ning. Bai Ning sendiri telah mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-7. Kekuatan fisik murni sudah mencapai hampir 8.000 kg. Dan Bai Ning turun dari langit dan mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya, yang cukup untuk meningkatkan kekuatan ini 2 tingkat. Bang! Bai Ning memukul bahu pria bertopeng itu dengan sikunya, dan pria bertopeng itu jatuh ke tanah dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Itu benar-benar membuat lubang berbentuk manusia di tanah. Dia sendiri juga kehilangan kesadaran. Dikalahkan dalam satu serangan. Bayangkan betapa mengerikannya pukulan Bai Ning. Seorang seniman bela diri di pemurnian tubuh tingkat 9 sebenarnya dilumpuhkan oleh Bai Ning dengan satu gerakan. Anda tahu, pukulan ini memiliki kekuatan penuh Bai Ning. Dan Bai Ning mampu mengalahkan Bai Kun yang berada di puncak pemurnian tubuh tingkat ke-8 dengan satu pukulan ketika ia pertama kali memasuki pemurnian tubuh tingkat ke-7. Pada saat ini, Bai Ning telah mencapai puncak pemurnian tubuh tingkat ke-7, dan sangat dekat dengan pemurnian tubuh tingkat ke-8. Selain itu, Bai Ning juga mengandalkan gerakan dan seni bela dirinya untuk mengungguli orang lain. Itu sebabnya dia bisa mengalahkannya dengan satu pukulan. Setelah menyelesaikan masalah ini, Bai Ning memandang ke arah Lin Xiaoyang. Dalam kekacauan pertarungan Lin Xiaoyang dengan lawannya, Lin Xiaoyang masih bisa menghadapinya pada awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, Lin Xiaoyang secara bertahap menjadi dirugikan. Bagaimanapun, itu adalah eksistensi di tingkat pemurnian tubuh tingkat ke-10, eksistensi yang sudah berada di batas alam pemurnian tubuh, dan itu tidak begitu mudah untuk dikalahkan. Kemudian, Bai Ning berhenti menunda lagi dan bergegas maju dengan cepat. Bergabunglah dalam pertarungan. Pada saat ini, kedua orang yang bertarung bersama menyadari bahwa pertempuran di sisi lain telah berakhir. Yang mengejutkan, Bai Ning lah yang menang. Dan itu sangat cepat. Hal ini membuat pria bertopeng pada pemurnian tubuh tingkat ke-10 ini sangat ketakutan. Sepertinya informasi tentang kekuatan Bai Ning salah. Bukankah dia memiliki kekuatan paling banyak untuk mengalahkan pemurnian tubuh tingkat 8? Bagaimana dia bisa mengalahkan pemurnian tubuh tingkat ke-9 dengan begitu mudah? Dia tahu kekuatan rekannya, dan dia bukanlah seorang seniman bela diri yang baru saja memasuki pemurnian tubuh tingkat ke-9. Lin Xiaoyang juga sangat terkejut. Bukankah Bai Ning hanya memiliki latihan tubuh tingkat pertama? Mengapa dia bisa mengalahkan keberadaan pemurnian tubuh tingkat ke-9 dengan begitu mudah? Saat Bai Ning bergabung dalam pertempuran, Bai Ning tidak kalah kuatnya dengan Lin Xiaoyang yang berada di pelatihan tubuh tingkat 9.
Baru kemudian Lin Xiaoyang menyadari bahwa Bai Ning sama sekali tidak berada pada pelatihan tubuh tingkat pertama. Dia tidak tahu tingkat kultivasi apa yang dia miliki. Tapi setidaknya kekuatannya tidak lebih buruk dari miliknya. Bagaimanapun, dia baru saja mengalahkan pemurni tubuh tingkat 9 dalam sekejap, yang membuat Lin Xiaoyang harus menilai ulang Bai Ning yang di sebelahnya lagi. Pada saat ini, saat Bai Ning bergabung dalam pertempuran, situasinya mulai berbalik. Meskipun pria bertopeng ini berada pada pemurnian tubuh tingkat ke-10, dia tidak dapat menahan dua orang yang membombardirnya secara bergantian. Dia sudah mulai berpikir untuk berhenti. Melirik rekannya yang tidak sadarkan diri yang terbaring di tanah. Dia mengertakkan gigi dan melawan Bai Ning dan Lin Xiaoyang dengan seluruh kekuatannya. Kemudian dia menghilang ke dalam gang dalam sekejap. Lin Xiaoyang tersentak dan menghela napas lega. Oke. Saudara Ning. Kamu tidak memberitahuku bahwa kamu memiliki tingkat kultivasi seperti itu dan membuatku sangat khawatir. Ternyata kamu masih tertutup. Bahkan kota King Feng salah menilai kamu. Lin Xiaoyang berkata sambil terengah-engah. Apakah aku masih akan memberitahu semua orang bahwa aku bisa berlatih? Apakah aku bodoh? Kata Bai Ning dengan marah. Lalu dia berjalan menuju pria bertopeng yang jatuh ke tanah dan mengangkatnya. Roh perang mata surgawi memindainya. Dan untungnya, dia masih hidup, tetapi dia terluka parah dan tidak sadarkan diri. Awalnya, dia juga bisa menangkap yang lain. Tapi itu tidak perlu. Itu cukup untuk menangkap satu hidup-hidup. Dan sekarang bukan waktunya untuk mengungkapkan terlalu banyak kartu Anda. Bantu aku! Pergilah ke istana Tuan Kota dan mintalah Tuan Kota Muda atau Panglima Utama. Ah! Saudara Ning. Berhentilah bercanda. Bagaimana saya bisa memanggil Tuan Kota Muda dan Panglima tertinggi? Lin Xiaoyang berkata tanpa da'ah. Silakan, katakan saja aku, Bai Ning, yang memintanya, dan mereka pasti akan datang. Kata Bai Ning dengan tenang. Aku menunggumu di balai pengobatan keluarga Bai. Cepat pergi. Setelah mengatakan itu, Bai Ning mengambil pria bertopeng itu dan menghilang di malam hari. Mendengar ini, Lin Xiaoyang menggelengkan kepalanya dan menghilang dari gang. Bab 28. Menginterogasi tahanan. Tempat tersembunyi di kota King Feng. Seorang pria bertopeng muncul dengan tenang. Kemudian dia memanggil dengan teriakan yang khas. Sesosok muncul dan juga ditutup-tutupi sehingga jati dirinya tidak terlihat jelas. Pria bertopeng itu berkata dengan suara rendah. Misi gagal. Pria Lin Xiaoyang dari keluarga Lin itu bersamanya. Pria yang keluar dari belakang berkata dengan marah. Bagaimana bisa gagal? Bahkan jika Lin Xiaoyang ada di situ. Pecundang itu paling banyak memiliki kekuatan untuk mengalahkan pemurnian tubuh tingkat 8. Salah satu dari Anda berada di pemurnian tubuh tingkat 10. Dan yang lainnya berada di tingkat ke-9. Bagaimana kamu bisa gagal? Mendengar hal tersebut, pria bertopeng itu menjadi sedikit marah. Kentut! Orang itu mengalahkan orangku dalam sekejap, dan orangku ditangkap. Orang dalam bayangan di belakang terkejut dan marah. Apa? Bagaimana dia bisa ditangkap? Kenapa kamu tidak menyelamatkannya? Pria bertopeng itu berkata dengan marah. Dengan 1 lawan 2, bagaimana kita bisa mendapatkannya kembali? Cepat berikan saya sisa koin emas. Saya ingin keluar dan berlindung. Misinya gagal dan kamu masih menginginkan imbalannya. Apakah kamu sedang bermimpi? Pria bertopeng itu berkata dengan marah. Jika informasi Anda tidak salah, bagaimana bisa gagal? Apakah Anda ingin memutuskan kontrak? Tiba-tiba, aura kultivasi di sekujur tubuh pria bertopeng itu tiba-tiba meledak. Dan dia hendak menggunakan kekerasan. Orang yang hidup menjilat darah dari ujung pisau tidak akan bersikap lunak saat ini. Melihat ini, orang dalam bayangan itu tanpa sadar mundur 2 langkah. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan pembunuh ini di pemurnian tubuh tingkat 10. Tak berdaya. Pria itu dengan enggan mengeluarkan sebuah tiket emas, mendengus, dan melemparkannya kepadanya. Lalu dia menghilang ke malam gelap. Menyingkirkan tiket emasnya, pria bertopeng itu juga ikut menghilang. Area klinik-klinik pengobatan Beijia. Bai Ning menemukan ruangan yang sunyi. Mengikat tangan dan kaki si pembunuh yang dibawa kembali, dan membangunkannya. Pembunuhnya adalah seorang pria berusia 30-an dengan beberapa bekas luka di wajahnya. Scarface terbangun dan melihat tempat aneh di hadapannya. Tangan dan kakinya terikat.
Kemudian ekspresi panik muncul di matanya. Saya mengalami masalah hari ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan jatuh ke tangan pecundang yang dirumorkan semua orang. Dan dia dikalahkan begitu cepat, hanya dengan satu gerakan. Informasinya salah, sangat tidak akurat. Ini sama sekali bukan sampah yang dikabarkan di kota Qingfeng. Dia adalah seorang master. Bai Ning memandangnya dengan penuh minat dan berkata, "Katakan padaku, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku?" Scarface mencibir. "Kenapa aku harus memberitahumu?" Bai Ning mengangkat alisnya dan berkata, "Tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya. Orang-orang dari istana Tuan Kota akan segera datang, dan akan ada cara bagimu untuk memberitahu mereka." Mendengar kata rumah Tuan Kota, kelopak mata Scarface melonjak. Jika jatuh ke tangan rumah Tuan Kota, itu akan merepotkan. Metode yang digunakan oleh istana Tuan Kota untuk mendapatkan pengakuan sungguh luar biasa. Scarface bertanya dengan lembut. "Saya akan menjelaskan semuanya. Bisakah Anda melepaskan saya?" Bai Ning tersenyum. "Melepaskanmu? Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Kamu akan membunuhku, dan kamu masih ingin aku melepaskanmu. Sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya. Aku mungkin akan memberitahu Tuan Muda Kota untuk memintanya bersikap lebih sopan kepadamu, sehingga penderitaanmu akan berkurang." Scarface terkejut dan berkata, "Apakah Anda kenal Tuan Muda Kota?" Bai Ning berkata dengan tenang, "Ya, saya berteman dengannya." Scarface merasa ngeri. Meskipun Tuan Kota muda itu hanya seorang perempuan, dia tidak akan pernah berbelas kasihan saat menginterogasi penjahat seperti mereka, dan dia akan menggunakan segala macam metode. Dikisahkan ada seorang perampok yang jatuh ke tangan Tuan Kota muda dan disiksa selama separuh hidupnya dan kemudian dipenjarakan selama beberapa tahun. Banyak orang menjauh dari Tuan Kota muda ini. Scarface berkata dengan ngeri, "Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Jangan serahkan aku padanya. Biarkan aku pergi." Bai Ning tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa reputasi kejam Tuan Kota muda itu akan memiliki efek jera yang begitu besar pada orang-orang yang menjilat darah dari pedang mereka. Tapi dia tidak menyadarinya. "Katakan padaku, jika aku puas, aku mungkin bisa melepaskanmu." Mendengar ini, Scarface merasa ragu dan tidak punya pilihan selain berbicara. "Sebenarnya aku tidak tahu siapa yang ingin membunuhmu. Kami baru saja ditemukan oleh seorang pemuda yang membayar kami untuk membunuhmu." Bai Ning mengerutkan kening. "Anak muda? Seperti apa rupanya?" Scarface menggelengkan kepalanya. Dia menyembunyikan wajahnya, tapi hanya dari suaranya. Dia seharusnya adalah seorang pemuda yang berusia tidak lebih dari 20 tahun. Mendengar hal tersebut, Bai Ning tidak terlalu kecewa. Hampir seperti yang diharapkannya, orang yang ingin membunuhnya tidak akan cukup bodoh untuk menyewa seorang pembunuh dengan identitas aslinya. Dalam hal ini, hanya dapat diserahkan ke istana Tuan Kota untuk diselidiki. "Berapa orang itu membayar untuk membunuhku?" Scarface menjawab, 100 koin emas. Bayar 50 koin emas terlebih dahulu, lalu berikan setengahnya lagi setelah membunuh." Bai Ning tersenyum tak berdaya, tidak yakin apakah artinya dia berharga atau tidak. 100 koin emas sudah banyak, orang biasa mungkin tidak mendapatkan 100 koin emas seumur hidupnya. Tetapi setelah dia berubah, dia menjadi luar biasa, dan 100 koin emas sepertinya meremehkannya. Tidak lama kemudian, Gu Shuang datang bersama sekelompok orang. "Bukankah kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menyerahkanku ke istana Tuan Kota?" Scarface berkata dengan ngeri. Bai Ning merentangkan tangannya dan berkata, "Tapi saya tidak puas dengan jawaban Anda. Jadi saya hanya bisa menyerahkannya kepada istana Tuan Kota untuk membantu saya menyelidikinya. Saya tidak punya waktu untuk menginterogasi Anda." Scarface cemberut. Tapi tidak ada gunanya. Karena dia berani melakukannya, dia harus siap menanggung akibatnya. Bai Ning mengeluarkannya dan menyerahkannya kepada anak buah Gu Shuang. "Tuan Kota muda, tolong bantu saya menyelidikinya." Orang ini mengatakan bahwa orang yang menyewa si pembunuh tidak mengetahui identitasnya. Gu Shuang mengangguk. Ketika Lin Xiaoyang menemukannya, dia bergegas, takut sesuatu akan terjadi pada Bai Ning. Dan di sepanjang jalan, mereka juga mendengar Lin Xiaoyang menjelaskan situasi spesifiknya. Saya juga terkejut karena Bai Ning dengan mudah mengalahkan Scarface, yang berada di level ke-9 dalam pemurnian tubuh. Bai Ning ini memang bukan orang biasa.
Dia benar-benar melampaui pemurnian tubuh tingkat ke-9 berdasarkan budidayanya di pemurnian tubuh tingkat ke-7. Tuan Bai, jangan khawatir. Istana Tuan Kota akan melakukan yang terbaik untuk menyelidikinya dan tidak akan membiarkan siapapun menyinggung perasaanmu. Kata Gu Wushuang dengan tangan terkepal. Semua orang terkejut karena Tuan Kota muda sangat menghormati Tuan Bai ini. Lin Xiaoyang sangat terkejut. Siapakah Tuan Kota muda yang begitu menghormati junior seperti Bai Ning? Ini adalah suatu kehormatan yang belum pernah dimiliki oleh siapapun di kota Qingfeng. Bai Ning ini pasti punya rahasia yang semakin memperkuat idenya untuk memegang erat paha Bai Ning. Setelah itu, Gu Wushuang tidak menunda dan mengantar orang-orang itu ke penjara, meninggalkan mereka berdua untuk melindungi keselamatan Bai Ning. Ini adalah pertama kalinya Bai Ning memintanya melakukan sesuatu, dan dia pasti akan berusaha sekuat tenaga. Ini adalah kesempatan sempurna bagi dia dan Bai Ning untuk lebih dekat. Terlebih lagi, ketika Lin Xiaoyang memberitahunya bahwa dua orang melakukan pembunuhan dan salah satu dari mereka melarikan diri, dia memerintahkan gerbang kota untuk ditutup. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan Bai Ning. Bahkan jika dia menyegel gerbang kota, penguasa kota akan setuju. Karena ini sudah berhubungan dengan keselamatan Bai Ning. Sampah. Berkali-kali. Ini gagal. Menurutmu apa lagi yang bisa kamu lakukan? Bai Hao jarang marah, jelas karena kesalahan Bai Ke, si idiot. Bai Ke gemetar. Kali ini dia tidak hanya menghabiskan 100 koin emas, tetapi masalahnya tidak diselesaikan dengan baik. Bagaimana mungkin Bai Hao tidak marah? Bai Ke berkata dengan gemetar. Saudara Hao, entah bagaimana Lin Xiaoyang yang keren itu berkumpul dengan Bai Ning. Lin Xiaoyang menahan pembunuh pemurnian tubuh tingkat 10. Kemudian Bai Ning entah bagaimana mengalahkan pembunuh lainnya yang berada di pemurnian tubuh tingkat 9 dan menangkapnya. Mata Bai Hao dingin. Sebaiknya kamu memastikan bahwa pembunuh yang kamu tangkap tidak mengetahui siapa kamu. Bai Ke mengangguk berulang kali. Saudara Hao, jangan khawatir. Mereka tidak akan pernah tahu siapa saya. Mendengar hal tersebut, Bai Hao menjadi tenang dan berkata, jangan mengambil tindakan dulu. Biarkan dia melompat-lompat sebentar, dan tunggu sampai ada kesempatan untuk mengambil tindakan lagi. Kali ini pasti akan membangkitkan kewaspadaannya. Apalagi keluarga telah memutuskan bahwa dalam perebutan kepentingan, orang yang paling memperjuangkan kepentingan keluarga akan menjadi pewaris berikutnya dan tuan muda keluarga. Saya akan menyerang pemurnian tubuh tingkat ke-10 dengan seluruh kekuatan saya. Ketika saya mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-10, saya akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Bai Hao tampak dingin. Jelas bahwa Bai Ning benar-benar telah membuatnya marah, dan Bai Ning sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengalahkan pemurnian tubuh tingkat ke-9. Terlepas dari apakah ini kekuatan Bai Ning sendiri, itu benar-benar mengancamnya. Apa yang terjadi dengan limbah ini?